Pinter ini. Mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Nadiatus Hadir, Bapak. Arif Kabibullah, Ahmad Fauji Rahman, Hadir, Pak. Firdi Alfiansah, Hadir, Pak. Nur Khairia, Hadir, Bapak. Wahyu Silvi, Hadir, Bapak. Intan Balkista, Hadir, Bapak. Muhammad Anas, Hadir, Pak. Erlangga Dwi Hamaja, Erlangga, Hadir, Pak. Putri Fuji, Hadir, Pak. Zulfahmi Rahmahila, Zulfahmi, Kauno, Laili Andini, Hadir, Pak. Sonia Regina, Hadir, Pak. Tiara Fatika, Hadir, Pak. Novia Lorenza, Hadir, Pak. Askabul Kafi. Oh ya, ada tadi suratnya ini. Vita Rosa, Hadir, Bapak. Bindi Aprilia, Hadir, Bapak. Winda Rizky, Hadir, Pak. Muhammad Angga, Hadir, Pak. Afi Agustin, Hadir, Pak. Elsa Sinta, Baru mau masuk, Pak. baru masuk. Mana orangnya kok baru masuk? Winda Aprilia, Hadir, Pak. Anas. Hadir, Pak. Ini Anas saja namanya. Iya, Bapak. Brilian Fatina, Hadir, Pak. Krisna Dwi, Hadir, Pak. Alvina Wahyu, Hadir, Pak. Venus, Hadir, Pak. Habibah, Hadir, Pak. Lintang Kalingga, Hadir, Pak. Rizky Nurvita, Hadir, Pak. Afifah Ayu, Hadir, Pak. Debbie Agustina, Hadir, Pak. Rahayu Lestari, Hadir. Fahrul Nur Hayat, Hadir, Pak. Putri Elsa, Hadir, Pak. Rahma Nur Hidayati, Muhammad Noval. Hadir, Pak. Ye, tadi Rahmatan tidak ada. Putri Jarotus, Hadir, Pak. Muhammad Nurul Faizin, Hadir, Pak. Dwi Retno Anggraini, Hadir, Pak. Eka Wahyu Kartika, Hadir, Pak. Rosidatul Ilmiah, Hadir, Pak. Septi Ayuning, Hadir, Pak. Elia Ning Arum, nggak ada. Hadir, Rahmat Pak. apa? Elia, Hadir. ya. Hadir, Pak. Ini Rahmat Irgi, Hadir, Pak. Poni Citra, Hadir, Pak. Alvina Rizky, Hadir, Pak. Sabrina Maharani, Hadir, Pak. Nuril Farida, Hadir, Pak. Miftah Erlinda, Hadir, Pak. Puput Nur Febriani, Hadir, Pak. Catherine Dion, Hadir, Pak. Mei Lisa Putri, Hadir, Pak. Jauhar Sarifah, Muhammad
Yang silnya kuat. Saya, Bapak. Nggih. Nomor absen? Nomor absen 24. 03 loh, siapa sih? Gambar. Oke. Siapa pindah? Iya, pindah. Nomor absen 024, Bapak. Ya. C. Pengertian filsafat. Menurut materi kuliah Pancasila dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kemendikbud RI 2013. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofia. Tersusun sebentar ya Bapak ya, saya mau mengeluarkan burung dulu Bapak. Waduh. Bapak, nama saya nggak dipanggil, ta? Apa? Email Willy. Email Billy. Nggih. Lah lama kata panggil. Tadi kan sudah tuh. Nggak dipanggil, Bapak. Oh ya wes, panggil wes. Ini jaringan bermasalah ini. Ayo dibaca terus. Lanjutnya. Tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan. Pengaturan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Bagus 1996 242. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris, wisdom. Berdasarkan makna kata tersebut, makna mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantar seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dan dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan kesempurnaan. Pengetahuan yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati. Adapun istilah filsofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras 572 sampai 497 1000 Masehi untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan, love of wisdom, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Selain Pythagoras, filsuf lain juga memberikan pengetahuan filsafat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, filsafat mempunyai banyak arti, tergantung pada bagian filsafatnya. Berikut disampaikan beberapa pengetahuan filsafat menurut beberapa filsuf, yaitu antara lain 1. Platos Plato. 1. Plato 427 sampai dengan 347.000 Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. 2. Aristoteles 384 sampai 322.000 Masehi. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Lanjut. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda. 3. Marcus
Marcus Tullius Cicero, ya. Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. 4. Socrates. Peninggalan pemikiran Socrates. 4. Socrates. Peninggalan pemikiran Socrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas suatu permasalahan melalui satu dialektika. Pengejaran pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis menjadi pembuka jalan bagi para filsuf selanjutnya. Perubahan fokus filsafat dari memikirkan alam menjadi pemikiran manusia juga dikatakan sebagai jasa Socrates. Manusia menjadi objek filsafat yang penting setelah sebelumnya diluapkan oleh para pemikir hakikat alam semesta. Pemikiran tentang manusia ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat, etika, dan epistemologis di kemudian hari. Ganti yang baca. Saya, Bapak. Oke. Namanya? Nomor 17, Vita Rosa. Ya. 5. Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Filsafat itu ilmu pokok dari pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui, dijawab oleh metafisika, apakah yang dapat kita kerjakan, dijawab oleh etika, sampai di manakah pengharapan kita, dijawab oleh antropologi. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Sejak kemunculannya di Yunani dan menyusul perkembangan pesat ilmu pengetahuan, kedudukan filsafat kemudian dikenal sebagai the mother of science, induk ilmu pengetahuan. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik, seperti ilmu komunikasi dan teknologi informasi yang baru saja muncul dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Saat ini demikian pula dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain, filsafat merupakan kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, namun lebih menekankan aspek reflektif dalam menangkap makna yang hakiki dari segala sesuatu. Dalam Kamus Filsafat, Bagus 1996-242 mengartikan filsafat sebagai sebuah pencarian, beranjak dari arti harfiah filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan. Menurut Bagus 1996-242-243, arti itu menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia. Ya, oke. Ini ya, ada istilah, koreksi sedikit. Dalam Kamus Filsafat, Bagus, dalam bukunya, Bagus, 1996, halaman 242. Biar tahu semuanya. SM itu adalah sebelum Masehi ya, bukan 1000 Masehi nanti Ya, Bapak. Sehingga enggak apa-apa. Ini kan memang belajar, apalagi daring kan mahasiswa kan nggak sempat untuk belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh karena daring. Mau daring lah apa? Mau daring gitu. Ya. Ini harapan kami meskipun pandemi, mahasiswa saya harus termotivasi untuk belajar lebih giat, belajar lebih baik, nanti kesempatan emas itu berada di kalian semuanya, pada zaman semuanya.
Ini pengertian filsafat. Ilmu ini adalah ilmu dalam, ilmu paling, kalau menurut ngaji di dalam agama Islam itu kan ada syariat. Syariat itu adalah syarat-syaratnya, kalau kantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, ya itu syariat. Ada torekoh sudah diarahkan agak sedikit tinggi ilmunya. Yang kita makan itu apa, yang kita minum itu apa, kan begitu. Kalau sudah hakikat dan makrifat, yang kita minum itu milik siapa? Yang kita minum itu halal atau haram, itu sudah dinaikkan ke sana. Kalau di filsafat ini nyampe di hakikat. Apa hakikat itu? Segala sesuatu yang hakiki, yang dalam-dalamnya itu adalah ilmu filsafatnya itu ya. Mencari, tadi dikatakan ilmu filsafat itu adalah, ini kita lihat, secara filsafat, secara harfiah adalah ada filos dan sofia, cinta dengan kebaikan, cinta dengan kebenaran. Sehingga tertarik pada kata sopos yang berarti kebijakan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis. Ya. Dengan begitu, filosofi adalah mencintai kebijaksanaan, mencintai kebenaran. Ya, itu. Berdasarkan makna kata tersebut, makna mempelajari filsafat berarti upaya manusia untuk mencapai kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep hidup manusia dalam peradaban manusia. Hingga orang mencintai, ya ini seorang mencapai kebenaran. Hingga orang bijaksana akan mengatakan orang mencapai kebenaran. Kebenaran itu dikaitkan dengan aturan, dengan ketentuan, bukan asumsi ya, dengan ketentuan ya, bukan asumsi. Sehingga orang yang mencintai pengetahuan bijaksana itu orang yang mencintai kebenaran. Cinta kebenaran adalah ciri seorang filsuf dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau orang itu adalah benar-benar matang ilmunya, matang ilmu dalam mencari kedekatan pada Tuhannya, matang di dalam mengembangkan ilmu yang ini, filsafat ini adalah dia cinta dengan kebenaran, dia cinta dengan kebaikan, tidak cinta dengan dunia lagi sudah. Di dunia itu sudah lewat. Pak, apakah nggak boleh kaya? Orang cinta filsafat boleh, kaya boleh, tapi kayanya apa hasilnya sendiri, kerjanya sendiri, yang halal, yang halal, yang halal, yang halal, tidak menghalal-halalkan ya, itu. Hingga tadi dikatakan seperti ini, contoh, ini mempelajari hakikat itu ya, contoh, apa sih hidup? Apa hakikat hidup? Apa pengertian hidup? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang dihidupkan? Mengapa dihidupkan? Kapan dan di mana dihidupkan? Bagaimana proses hidup dijalankan? Apa tujuan hidup? Dan kemana setelah hidup? Nah, ini sudah mulai. Apa hidup? Berarti pengertian. Hidup adalah bergerak, berkembang biak, bisa kemana-mana, itu yang hidup. Ya. Ciri makhluk hidup kan berkembang biak, bisa berjalan dan bergerak. Siapa yang menghidupkan? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan. Siapa yang dihidupkan? Manusia. Makhluk hidup kan, termasuk manusia. Mengapa dihidupkan? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk beribadah pada Allah, untuk berbakti pada Ilahi, kan begitu. Ini konsep atau teori. Kapan dan di mana dihidupkan? Kapan, di mana Allah Tuhan menghendaki kita dilahirkan di bumi melalui orang tua kita. Ada yang di Indonesia, ada yang di Afrika, ada yang di benua lain kan. Bagaimana proses hidup dijalankan? Ya apa? Dari bayi dulu dilahirkan. Ya. Dari bayi, balita, anak, remaja, sampai dewasa hingga tua. Iya. Kira-kira dia seperti itu tadi, bagaimana proses hidupnya? Cocokkah praktek dengan teori atau praktek tidak sama dengan teori? Wallahu a'lam, Pak. Nah, ini berarti perlu ada kajian-kajian. Seperti saya sudah usia 53 tahun. Sudah banyak baiknya kah atau banyak tidak baiknya? Sudah banyak nuruti karepe Gusti Allah atau tidak banyak nuruti karepe Gusti Allah? Ya kita yang tahu diri. Karena apa proses, ya? Kita proses. Kalau memang sudah banyak baiknya proses hidup kita, ya kita pertahankan minimal. Kalau bisa kita tingkatkan. Kalau prosesnya belum banyak baiknya, ya kita sekarang
kembali kepada jalan yang benar, harus banyak baiknya. Tujuan hidup apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sama dengan tadi, beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa kan, mengabdi pada ilahi. Itu loh, kalau ada lagunya itu, insyaAllah wahai manusia, kan begitu ya. Jika dirimu bernoda. Nah, gitu kan. Dunia ini hanya dinaungkan untuk Sementara. Iya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang. Kan begitu? Siapa yang bisa mengabdi pada ilahi, uripnya akan sentosa selamanya. Iya, ini proses. Lahir bersih, mati pun harus bersih. Kalau lahir bersih, mati tidak bersih, berarti di dalam proses ini ada it is wrong, kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Sekarang yang terakhir, kemana setelah hidup? Ke alam barzah. Ya, meninggal, mati. Apa yang dibawa? Amal ibadah. Amal ibadah, ilmu soleh, doanya anak soleh solehah. Betul? Betul. Harta benda dibawa meninggal? Boten, tidak. Rumah megah, mobil mewah masuk ke liang lahat? Tidak. Jabatan apa masih menempel? Tidak. Tidak, Bapak. Nah, kan tidak. Hanya ilmu manfaat, doanya anak soleh-solehah, dan amal solehnya. Amal jariahnya. Nah, mengapa? Udah tahu itu, mengapa hidup kok harus bertengkar, berkelahi, korupsi, cari harta yang gak benar. Ya dah, mobilnya banyak dengan hasil-hasil yang tidak karuan. Mengapa kok seperti itu? Nah, ini ya. Sehingga kembali pada hakikat hidup itu adalah mencari kesempurnaan hidup, mencari kebenaran hidup, apa yang diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah kita ikuti, yang tidak diinginkan Tuhan kita tidak lakukan. Ini sudah masuk. Apa hidup? Hidup bergerak, berkembang biak. Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Siapa yang dihidupkan? Adalah insan makhluk hidup atau masuk manusia. Mengapa dibutuhkan harus mengabdi pada ilahi, beribadah pada Tuhan? Kemudian pertanyaannya, prosesnya, bagaimana hidup seorang itu dijalankan? Benarkah mengarah pada keridhaan Tuhan? Betulkah mengarah pada apa yang diperintahkan Tuhan atau tidak? Kemana setelah hidup? Meninggal. Nek wis mati lho lau sing digowo kan gak akeh sih rek. Kadang-kadang suami istri yang hidup semati, sing papa mamai mati gak gelem melok dikubur kok. Betul? Betul. Mohon maaf, Pak. Ada Ya. yang belum ACC. Siapa? Rahma. Gak ada ini. Gak ada ini, semua sudah. Tadi yang Kafi sudah saya izinkan, Muhammad Rahma ya, Rahma. Mana ini? Belum muncul ini. Belum, Pak Rahma. Mana? Dia belum nongol ini ya. Tadi katanya sudah. Sudah, silakan nongol lagi. Nanti tak CC-nya. Nah ini, baru bergabung dia ini. Mana rumahnya Rahma ini? Ayo lanjut. Ya, kita masih pelajari tentang pengantar dulu filsafat. Filsafat itu adalah ilmu untuk mencari hakikat segala sesuatu yang paling dalam, yang paling benar. Tentunya nanti arahnya kepada Tuhan, pada nilai-nilai agama. Ada yang ditanyakan untuk pengantar ini? Lanjut, Bapak. Ya, cinta dengan kebenaran, cinta dengan kebaikan. Makanya saya sendiri dari kuliah S1 sampai S2, itu bidang filsafat ini mendapatkan nilai A semuanya.
Saya suka, Pak Toy suka dengan filsafat ini. Karena saya suka dalam filsafat ini, saya harus belajar mencari hakikat segala sesuatu melalui ilmu filsafat dan melalui ilmu agama. Contoh, apa kepala sekolah? Siapa jadi kepala sekolah? Siapa yang menjadikan kepala sekolah? Mengapa jadi kepala sekolah? Bagaimana proses jadi kepala sekolah? Apa tujuan dari kepala sekolah? Dan kemana setelah jadi kepala sekolah? Ini sudah saya pelajari semuanya. Makanya saya tidak begitu tidak mikirkan saya nanti dapat berapa dari sekolah. Semua adalah uang itu uang sekolah kita gunakan untuk keperluan 8 standar baik guru, pegawai dan siswa. Ya, saya akan diberikan amanah. Karena di SK saya tidak ada SK mencari uang, tidak ada SK mencari badi. SK-nya adalah apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah di mana saya berada. Tidak di yang lain. Makanya gaya saya gaya biasa sudah. Ada yang tanya kan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini Plato ya, tadi Plato. Lanjut. Ini filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan merupakan kesempurnaan. Pengetahuan yang paling bijaksana adalah setidaknya mendekati. Ini orangnya bijaksana, wisdom, tidak mudah marah, tidak picik pandangan, tidak sempit pandangan. Orangnya itu lapang dada, besar hati. Karena apa? Ilmunya sudah jauh melambung ke sana dalam mendekati cari kebenaran. Contoh, Barat. Mana sih Barat itu? Kalau kita di kampus, mana Barat itu? Arah terminal, Pak. Terminal. Ada lagi nggak Barat itu? Ada lagi nggak Barat itu selain di terminal? Halo? Baratnya terminal, bisa di UKS, bisa di Suko, bisa di mana itu? Di Jombang, bisa di terus sampai orang itu batas sampai tidak bisa melihat batas sebuah barat. Apa salah orang ngomong terminal? Tidak salah, karena apa? Mampunya dia melihat barat sampai di terminal. Apa salah dia ngomong barat itu Suko? Ya tidak salah, karena mampunya dia melihat barat itu hanya sampai di Suko. Kan begitu. Ini Plato. Pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada, pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Ini karo Plato. Karo Aristoteles adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung metafisik, logika, retorika, dan sebagainya. Kalau Marcus Cicero adalah tentang Maha Agung. Ini ada kaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Dan Socrates adalah ini, ya, peninggalan sesuatu yang paling penting adalah ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan. Ya. Pengejaran pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis menjadi pembuka jalan bagi filsuf selanjutnya. Nah ini. Tadi sampai di mana tadi? Sehingga filsafat itu adalah secara umum mencari hakikat segala satu kebenaran. Apa sih kuliah? Siapa yang kuliah? Siapa yang mengkuliahkan? Siapa yang mengkuliahi? Mengapa harus kuliah? Kapan dan di mana kita kuliah? Bagaimana proses kuliah ini dijalankan? Bagaimana PPNI memberikan proses perkuliahannya? Bagaimana mahasiswa saya di dalam menjalankan proses perkuliahannya? Apakah sungguh-sungguh atau setengah-setengah? Atau setengah-setengah atau tidak sama sekali? Dan apa tujuan dia kuliah dan kemana dia setelah kuliah? Silakan kalau ada yang bisa menjawab atau menjelaskan. Apa kuliah? Siapa yang mengkuliahi? Mengapa harus kuliah? Kapan dan di mana kuliah? Bagaimana proses kuliah dijalankan? Apa tujuan kuliah dan kemana setelah kuliah? Ini juga kita kembangkan dari itu. Makanya tadi dikatakan ciri-ciri umum dalam filsafat itu adalah berpikir radikal. Radikal itu bukan radikal yang pada umumnya kan. Radikal itu adalah itu tadi mencari barat sampai batas barat itu yang terakhir. Bukan radikal itu kalau ajaran saya itu paling benar, yang lain salah, bukan itu loh ya.
Ini bahasa filsafat, bukan bahasa-bahasa umum. Menyeluruh, komprehensif, integral dari satu, atau dapat dikatakan sebagai cara berpikir mengupas sedalam-dalamnya. Nah ini, mengupas tuntas segala satu sedalam-dalamnya. Tidak parsial. Apa kursi? Mengapa harus ada kursi? Untuk apa kursi itu kan begitu kan? Kursi kan untuk duduk. Cuma duduknya untuk apa? Untuk kalau di sekolah atau di kampus, untuk memperkaya diri sendiri atau untuk kemasyarakatan banyak yang ada di kampus atau di sekolah itu. Kemudian tadi dikatakan ciri ya ini harfiah filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksud secara terus-menerus. Berkaitan dengan apa yang dilakukan filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki manusia yang menebus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu filsafat menggumuli seluruh realitas, termasuk eksistensi dan tujuan manusia, keberadaan manusia dan tujuan hakiki manusia. Ini makanya filsafat itu adalah ilmu mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya, mencari hakikat segala sesuatu. Siapa manusia itu? Apa sih manusia? Siapa sih manusia itu? Mengapa manusia diadakan? Bagaimana proses manusia hidup di dunia ini? Apa tujuan manusia di dunia ini? Dan kemana manusia di dalam menjalankan hidupnya? Jadi dalam ilmunya ini. Kalau mahasiswa saya pintar filsafat ini, jos pokoknya top. Orang kreatif, inovatif dari sini. Orang inovatif, kreatif, kemudian orang punya masa depan yang lebih cerah, lebih gemilang, bisa dimulai loh ya, bukan satunya. Bisa dimulai dari filsafat ini. Ada yang ditanyakan? Tolong ya, ini nanti saya akhiri jam 10.45 gitu. Nggih, Pak. Gak apa-apa ya? Gak marah? Bapak aman. Karena nanti saya ada undangan, sekarang ada ganjil genap, Sabtu, sumpah kan. Mobil satu, genap, sekarang ganjil. Maksud saya disuruh beli mobil lagi. Ini kan nggak bener juga. Aturan nggak bener ini. Apa mobil saya? Apa mobil saya harus? Pak. Oh enggak sumpah. Niru Jakarta Pak itu Pak. Niru tapi keliru. Nggih Pak. Ya. Jadi artinya apa? Kita bisa adopsi tapi adapsi, ya, adaptif. Adopsi ambil, adaptif disesuaikan. Kan belum tentu pas diterapkan di satu tempat, satu daerah kan. Tidak apa-apa lah, orang itu mampunya kok. Kita tidak boleh marah tapi ya mikir, oh alas hanya segini mampunya itu kan begitu. Ada ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya, namanya. Bagaimana dengan orang Namanya yang dulu. dia itu Namanya dulu. Windy Aprilia, NIM-nya 019. Oke. Bagaimana dengan orang yang percaya, maksudnya itu yakin jika filsafat itu ada, tapi dia tidak yakin terhadap Tuhan. Terima kasih. Nah, gini. Emang harus gini ya, harus dirunut dulu. Semua ilmu itu kan dari agama. Semua ilmu itu dari agama induknya, kemudian dari agama itu timbullah para filsuf-filsuf. Jadi filsafat itu adalah mother of science, ini dalam induk ilmu pengetahuan. Jadi agama itu kebenaran yang dogmatis, yang tidak bisa dirubah. Filsafat adalah mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya, sebenar-benarnya yang hakiki, dan itu pecah menjadi dua, ada ilmu IPA dan ada ilmu IPS kan begitu kan. IPA juga berkembang, IPS juga berkembang. Kalau ilmu di dalam ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran dalam rangka membuka tabir rahasia alam. Sekali lagi, dalam ilmu pengetahuan itu adalah untuk ikhtiar manusia berkat dari filsafat dan agama untuk membuka tabir rahasia alam. Kedokteran, ya, timbulnya kedokteran, ilmu klimat, apa itu klimatologi iklim, ada geofisika dan sebagainya. Jadi yang ditanyakan adalah orang pinter filsafat tapi tidak percaya adanya Tuhan kan, begitu ya. Jadi dia kalau pinter filsafat tapi tidak
percaya dengan adanya Tuhan, berarti dia itu kurang pas. Karena apa? Karena keseimbangan ilmu itu adalah dari agama dulu, filsafat dan ilmu. Emang dimungkinkan orang pintar filsafat, pikirannya jauh melambung, tapi dia lupa dengan yang mengadakan ilmu, lupa yang mengadakan filsafat. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Ini jangan sampai terjadi. Nah, orang ini kalau dibiarkan, kadang-kadang bisa stres, atau bisa bunuh diri dengan hidupnya itu. Karena apa? Tidak memperhatikan, kurang memperhatikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral keagamaannya. Makanya diseimbangkan kecerdasan intelektual, EQ, kecerdasan emosional, EQ-nya, dan SQ-nya, kecerdasan spiritualnya. Ini harus diimbangkan, 3 kecerdasan. Pintar, benar, dan berempati. Pintar, benar, dan berempati dengan semuanya, dengan sesamanya. Ada yang lain? Silakan. Pak izin bertanya. Septi Ayuning, kalem, nyantai ya. Nomor absen berapa ini? NIM 046, Pak. 44 ini. Septi Ayuning Chandra. Iya, Pak. Yuk. Pak, maksudnya dialektika niku napa, Pak? Itu tadi ada di itu. Ada di halaman Di atas, Pak, atas, Pak. gimana? Yang di mana? Sebentar, Pak. Ini. Peninggalan pemikiran Sokrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu dimensi absolut atau satu permasalahan melalui satu dialektika. Iya, ada. Iya, Pak. Absolut dialektika itu adalah kita bicara, ya, kita sampaikan ucapan kita, pendapat kita, pengejaran melalui penalaran dialektika. Kita berargumentasi, menjadi pembuka jalan bagi para filsuf itu. Kan kita perlu dialek, apa hidup? Kan ngomong kan, apa hidup? Siapa yang dihidupkan, siapa yang menghidupkan, mengapa dihidupkan, kemudian bagaimana hidup dijalankan, dan apa tujuan hidup. Dialek itu adalah berargumentasi, kita berpendapat, dan kita mendiskusikan. Ini adalah dari Sokrates. Ya. Sehingga akhirnya orang itu menemukan, mana sih barat, ada di terminal, mana lagi ada di Suko, mana lagi ada di Jombang, bla 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 bla, sampai dengan batas terakhir orang itu mampunya melihat barat. Dialektika adalah satu proses untuk kita berargumentasi, kita berpendapat, dan kita memberikan pengertian-pengertian. Ya, cara Jawa ini dialek lah. Dialeknya piye, ngomongnya piye kan, pendapatnya piye kan begitu. Yang lain? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bapak. Oke. Siapa namanya? Anas, Pak. Anas saja? Iya, Pak. Iya, Mas. Apa perbedaan antara filsafat dan keilmuan, Bapak? Kan sama-sama pengetahuan itu. Apa Ya. perbedaan dan Apa persamaan? bedanya filsafat dengan keilmuan ya? Ya, persamaan dan perbedaannya, Bapak. Ya, hampir sama tapi nggak sama. Kalau filsafat itu adalah cara orang mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya.
hakikat segala sesuatu. Kalau keilmuan itu adalah setelah orang itu menemukan tadi sudah menemukan sebuah suatu kebenaran, akhirnya menjadi suatu ilmu. Artinya itu embrio dari ilmu itu, ilmu pengetahuan itu adalah dari filsafat. Menggunakan apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dia tentunya menghipotesa itu bisa menguji coba, melakukan metode-metode yang diberikan, ada objektif dan sebagainya, timbullah pengetahuan. Hingga semua itu diawali dari filsafat. Cara berpikir yang radikal, sedalam-dalamnya. Radikal itu bukan radikal yang kalau miliknya orang lain salah, milik saya benar. Bukan itu ya. Radikal itu adalah mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya. Itu adalah filsafat. Nah, kalau sudah ketemu, contoh ada ilmu ekonomi, kan tadinya kan dari itu, dari orang kok butuh ada permintaan dan ada permintaan dan ada apa itu di dalam ekonomi itu ada barang dan jasa, permintaan dan sebagainya, bla bla bla, akhirnya menemukan ilmu ekonomi itu. Sama dengan ini tentang kesehatan, orang mencari dulu dari ilmu IPA, akhirnya muncul ilmu kesehatan ada kesehatan masyarakat, ada keperawatan, kebidanan, dan juga ada dan sebagainya. Hingga itu yang dikatakan perbedaan. Persamaannya sama menggunakan alam pikiran kita. Tapi ilmu itu adalah hasil dari orang merenung, mencari hakikat segala sesuatu dari menggunakan filsafat. Yang lain? Saya Pak ingin bertanya. Oke, siapa? Sabrina NIM 056. Ya, Evin. Filsafat itu tadi kan mengetahui kebenaran ya Pak ya. Ya. Adanya sesuatu. Nah, bagaimana sih Pak pandangan filsafat mengenai bakat seseorang untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu? Kan seseorang itu bagaimana pandangan filsafat mengenai bakat seseorang untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu? Nah, filsafat itu sendiri kan mengetahui kebenaran, pastikan kebenaran itu ada berlapis-lapis ya Pak. Bakat seseorang itu kan ada kayak batasannya gitu Pak. Jadi bagaimana pandangan filsafat mengenai bakat seseorang? Bakat seseorang ya, gini. Ya. Jadi filsafat itu adalah suatu ilmu yang mempelajari sedalam-dalamnya, sifatnya radikal, mengupas sedalam-dalamnya tentang hakikat segala sesuatu. Makanya kita kalau kolaborasikan, orang itu kan diri kita yang tahu bakat kan diri kita loh. Iya enggak? Yang tahu bakat kan diri kita. Iya. Oh, saya ini bakatnya di sini, saya bakatnya di sini. Sehingga kalau orang itu tahu bakatnya, saya aja lah dulu itu saya sekolah itu di SMA itu disuruh ambil A1 karena dikira bukan dikira, menurut guru saya, kepala sekolah saya adalah pinter. Jadi S1 itu fisika, A1 bukan S1, A1. Dan saya tidak mau, karena apa? Saya merasa paling bisa ada di A3, di sosial. Bakat saya adalah ada di sosial. Bakat saya karya tulis ya. Bakat saya adalah membuat karya tulis, membuat KTI, dan ini bakat saya. Sehingga kemudian passion saya itu ada di pendidikan, termasuk di sekolah dan di mana itu di kampus. Sehingga kalau filsafat itu kan ada di setiap orang kan, filsafat kan ada di setiap orang, passion juga ada di setiap orang. Sekali lagi, cara berpikir yang dalam-dalamnya, cara berpikir yang sebaik-baiknya kan ada di setiap orang. Bakat minat juga ada di setiap orang. Cuma orang ini tinggal ikhtiar mencarinya. Oh, ini bakat saya adalah ini, menulis, karya tulis nyatanya. Sehingga saya harus perdalam pemikiran saya untuk mencari judul yang bagus. Ya, hari ini saya, Senin besok, itu ikut lomba di kementerian tentang membuat abstrak, dan juga ada poster. Poster saya tidak bisa gambar poster. Kemarin ada anak kelas 11 di SMA Sungguh di sekolah sana itu yang bisa memberikan membantu Pak Toyo untuk menggambar poster. Ini tujuannya ini. Bisa kok dia. Kan begitu. Sekali lagi, filsafat itu di setiap orang, passion ada di setiap orang. Bagaimana setiap orang ini menggali potensinya dengan ilmu filsafat harus ada di mana. Nah, kalau tidak bisa, baru ke BK, baru ke konseling, ke psikolog, kan sebagainya kan ini.
Kita BK itu kan saling membantu kita. Mestinya kita sendiri tahu kok. Kalau kita kurang ngerti dan kurang bisa untuk apa namanya, untuk itu ya akhirnya ya bisa, hingga semua itu berada di diri kita masing-masing. Nah, kalau diri kita tidak bisa untuk mencarinya, butuh ikhtiar bantuan orang lain, ke BK, ke konseling, untuk tanya-tanya dan sebagainya. Akhirnya menemukan, oh saya harus ke sini, harus ke sini, kan begitu. Apalagi, Brin? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lainnya. Ada saya Pak, Catherine Dian Salaswa dengan NIM 067. Ya. Pak, kan setiap perkembangan ilmu pasti memperhatikan dimensi etika ya Pak. Lalu bagaimana jika ada perkembangan ilmu yang tidak memperhatikan dimensi etika? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang bisa menjawab? Jadi etika itu ada di mana-mana, juga ada dimensi ilmu. Bagaimana ada pengembangan ilmu yang tidak ada etikanya, berarti ilmu itu kurang sempurna dan kurang ada manfaatnya. Ya, di sana kan ada ontologi, ada aksiologi, ada deontologi, ada kemanfaatnya, ada nilainya. Ya, nanti di sini ada. Nanti di sini ada, di berikutnya ada metafisik, ada epistemologi, ada aksiologi. Aksiologi itu adalah menelusuri nilai. Nilai itu adalah baik buruknya, sehingga orang berilmu itu haruslah kebaikannya ditonjolkan, logikanya ditampilkan juga, kan begitu. Itu arti ada di cabang berikutnya, di bahasan berikutnya. Ya, ini dulu. Langsung saya jawab, hingga cabang keilmuan itu ada metafisik, asal mula, epistemologi, seluk-beluk pengetahuan, dan juga aksiologi. Itu ada di aksiologi, tentang nilai, ya, tentang etika, ada di sini. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ini. Tolong dibaca. Baik Bapak. Tolong dibaca. Saya ya Pak ya. Oke, nomor absen? 067. NIM. Dalam pengertiannya, sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama, yaitu 1. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Metafisika terdiri atas metafisika umum yang selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada, dan metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas adanya manusia. 2. Epistemologi. Cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Dalam epistemologi terkandung pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran, apakah sesuatu yang kita percaya dapat diketahui, dan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu pernyataan yang dianggap benar. 3. Aksiologi. Cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik buruk, dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Dalam etika dipelajari dasar-dasar benar salah dan baik buruk dengan pertimbangan moral secara fundamental dan praktis. Sedangkan dalam estetika dipelajari kriteria yang mengantar sesuatu dapat disebut indah. 4.
Logika adalah cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Bagi para filsuf, logika merupakan alat utama yang digunakan meluruskan pertimbangan-pertimbangan rasional mereka untuk menemukan kebenaran dan problem-problem kefilsafatan. Ya, ini cabang ilmu ya, tadi filsafat, metafisik, asal-usul ilmu, kemudian epistemologi, cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan, aksiologi, cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Tadi yang ditanyakan tadi kan di sini ya. Hingga bagaimana orang punya ilmu tapi tidak punya etika. Ya di sini. Berarti kurang bagus ya. Artinya kurang sempurna di dalam mencari ilmunya atau mendapatkan ilmunya. Sehingga dan untuk logika, aturan-aturan yang rasional, logika. Ya. Ini adalah cabang 4 ilmu yang ada di filsafat. Kemudian sampai di sini ini ada istilahnya, tolong dibaca lagi, diteruskan, ciri-ciri berpikir filsafat dan ilmiah. Lanjut. Halo, ganti? Saya Bapak. Ya. Nomor? Nomor NIM 019. Ya. Yang D. Ciri-ciri berpikir ilmiah. Windy, Bapak. Walulas. Ya, Wismi. D. Ciri-ciri berpikir ilmiah dan filsafati. 1. Berpikir secara radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Radikal berasal dari kata Yunani radix, yang berarti akar. Maksud dari berpikir sampai ke akar-akarnya adalah berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang dipikirkan. Manusia yang bersifat dengan akhlaknya berusaha untuk manusia yang berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki, yaitu pengetahuan yang mendasari segala pengetahuan indrawi. 2. Berpikir secara universal atau umum. Berpikir secara umum adalah berpikir tentang hal-hal serta suatu. Mohon maaf Bapak, ini tidak ke bawah. Iya. Ya. 2. Berpikir tentang universal atau umum. Berpikir secara umum adalah berpikir tentang hal-hal serta suatu proses yang bersifat umum. Jalan yang dituju oleh seorang filsuf adalah keumuman yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat khusus yang ada dalam kenyataan. 3. Berpikir secara konseptual, yaitu mengenai hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berpikir secara kefilsafatan, ketidakbersangkutan dengan pemikiran terhadap perbuatan-perbuatan bebas yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sebagaimana yang biasa dipelajari oleh seorang psikolog, melainkan bersangkutan dengan pemikiran apakah kebebasan itu. 4. Berpikir secara koheren dan konsisten, artinya berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah, berpikir dan tidak mengandung kontradiksi atau dapat pula diartikan sebagai berpikir secara runtut. 5. Berpikir secara sistematik. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, para filsuf memakai pendapat-pendapat sebagai wujud dari proses berfilsafat. Pendapat-pendapat itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung maksud dan tujuan tertentu. 6. Berpikir secara komprehensif atau menyeluruh. Berpikir secara filsafat berusaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. 7. Berpikir secara bebas. Bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, atau religius. Berpikir dengan bebas itu bukan berarti sembarangan, sesuka hati atau anarki. Sebaliknya, bahwa berpikir bebas adalah berpikir secara terikat. Akan tetapi, ikatan itu berasal dari dalam
dari kaidah-kaidah, dari disiplin pikiran itu sendiri. Dengan demikian pikiran dari luar sangat bebas, namun dari dalam, mohon maaf, Bapak itu belum ke bawah ya. Namun dari dalam sangatlah terikat. Dan yang terakhir 8, berpikir atau pemikiran yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yang pertama adalah terhadap hati nuraninya sendiri. Seorang filsuf seolah-olah mendapat panggilan untuk membiarkan pikirannya menjelajahi kenyataan. Namun fase berikutnya adalah ia merumuskan pikiran-pikirannya itu agar dapat dikomunikasikan pada orang lain serta dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Ini adalah ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri berpikir ilmiah dan filsafati, kemudiannya seperti ini tadi, berpikir radikal dan kejelasannya, kemudian secara universal, secara keterangan, konseptual, dan sebagainya. Hingga ini ciri-cirinya. Sampai seakar-akarnya tadi. Barat itu mana? Sampai orang itu batas akhir bisa memberikan pengertian Barat, melihat Barat. Sehingga kalau hidup itu bisa seperti itu, insya Allah orang tidak mudah stres, tidak mudah marah, baik dengan semuanya, baik dengan sesama. Ya balik lagi itu loh, apa sih hidup, siapa yang dihidupkan, mengapa dihidupkan, kemudian kapan dan di mana dihidupkan, bagaimana proses hidup dijalankan, apa tujuan hidup, kemana setelah hidup kan meninggal. Yang dibawakan 3, ilmu manfaat, doanya anak soleh-solehah, dan amal solehnya. Selesai. Makanya gak usah jahat-jahat dengan orang, gak usah jahil-jahil dengan orang, gak usah sok dan sebagainya. Pak, kadang-kadang orang lain seperti itu. Ya kita saja jangan seperti itu. Kita kan sudah tahu, sudah ngerti, hingga kita hindarkan penyakit-penyakit hati yang bisa merusak komunikasi kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Penyakit hati kan bisa merusak atau menghalangi hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, secara konseptual, konsisten, koheren, dan sistematik, ini adalah ciri-ciri berpikir filsafati. Intinya ada di tanggung jawab hati nurani diri sendiri. Ya, itu. Ada yang ditanyakan? Saya buka pertanyaan. Mungkin setelah ini saya akhiri. Ini kok saya agak nggak enak perutnya ini. Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak apa-apa, Pak. Tidak ya. Gimana kok saya sudahi aja? Ini nggak enak perutnya ini kan? Iya, Pak, tidak apa-apa. Nggak marah-marah. GWS, Bapak. GWS, Bapak. Tidak apa-apa. Semoga iya, tidak apa-apa, Bapak. Bapak. Ya, Ya, seperti Bapak. ya. Nanti kita ketemu di Sabtu depan, kita bahas di seterusnya. Sekali lagi saya ulangi pada ciri-ciri yang filsafati dulu ya nanti ya. Jamnya 9.30. Atau kalau nanti ada pergeseran ya kita kontak-kontak lagi lah. Yang penting ilmunya manfaat, ngerti semuanya, bisa mendalami ilmu dan bisa menerapkan apa itu filsafat, mengapa harus berfilsafat, bagaimana cara berfilsafat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dengan keluarga, semoga semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.